Assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi di channelnya Dahlia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan melalui dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan variasi gen atau tekstur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan: padi, mangga, durian. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan: anjing, kucing, dan juga sapi. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, peningkatan dapat terjadi lewat persilangan alias hibridasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda, serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestikasi. Yang kedua, ada tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Tingkat genus dibagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Genus Felis diantaranya kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Dan genus Bos pada sapi berpunuk, sapi potong, dan perah di Eropa, dan sapi asli Indonesia. Tingkat famili dibagi menjadi famili Bovidea pada sapi dan kerbau, dan famili Canidea, serigala, dan rubah. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti burung kutub. Ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara yang di dalamnya terdapat hewan, juga salah satunya beruang. Ekosistem hujan hutan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit, hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. Ekosistem padang rumput
yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus. Dan ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescaprea dan Bariguantonia berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescaprea dan Bariguantonia berbentuk perdu dan pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda. Misalnya saja burung galatik yang hidup di Kepulauan Galapagos. Pada mulanya burung ini berasal dari tempat yang sama di Amerika Selatan. Oleh karena hidupnya yang berpindah-pindah dan menghuni tempat yang berbeda, lama-kelamaan paruh burung galatik mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungannya yang baru. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati di bumi memiliki manfaat yang vital bagi berlanjutnya hidup seluruh makhluk. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta organisme di bumi memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Kebutuhan yang dipenuhi oleh ketiganya tak hanya mencukupi kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder. Adapun manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pangan dan sandang, ekologi, farmasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah teman-teman, hanya sekian penyampaian materi pada keanekaragaman hayati di channel YouTube Dahlia. Bagi kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.